Setelah sahabat tani lakukan pengendalian, ketika tanaman sahabat tani masih semu kuning itu ya, pasti nanti kan banyak tanaman padi yang pupusnya itu menguning dan langsung mengering. Nah sahabat tani, untuk mempercepat proses pertumbuhannya itu sahabat tani aplikasi pupuk lagi itu di lahannya ya, agar batang-batang padi ini yang sudah terpotong oleh penggerak batang, nah ketika sudah kita aplikasi dan ulat larva yang ada di dalamnya itu sudah mati, nanti tunas dari batang yang kita pupuk itu bisa cepat tumbuh gitu ya. Nah, ini untuk manuver ini yaitu Dimepo 400 gram per liter, ini sistemik ya. Sahabat trail dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Di video kali ini saya akan membagikan update terkini tanaman padi saya yang terkena hama sundep setelah saya lakukan treatment dan pengendalian hamanya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah mulai, perkembangannya sudah mulai bagus ya. Nah, apa saja yang sudah saya aplikasikan di tanaman ini ya, ini juga sekaligus mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani ketika ingin mengendalikan hama sundep atau tanamannya terkena serangan hama sundep. Ini sahabat ya. Nah, apa saja yang sudah saya aplikasikan? Yang pertama, untuk fase awal pertumbuhan ya, atau fase awal tanam itu di usia 0 sampai 15 hari saya menggunakan Imidacloprid. Untuk merek dagangnya itu ada Westpidor, ada Avidor. Ini fokus untuk mengendalikan caper atau hama kupu putih ya. Ini untuk lahan 1/4 itu sahabat tani cukup aplikasi 1 bungkus ya, bisa 2 sampai 3 kali atau 4 kali aplikasi per 1 bungkus per 100 gram. Yang kedua ya, saat pemupukan pertama saya aplikasi yang namanya Furadan. Sahabat tani, jikalau lahannya itu 1/4 hektar, bisa gunakan 0,5 sampai 1 kilo, tergantung kondisi lahan sahabat tani. Kalau sahabat tani lahannya sama dengan seperti saya ini, banyak lahan-lahan kosong, 1/4 hektar bisa 1 kilo. Berikutnya untuk pengendalian lembing batunya, karena memang di lahan saya ini ada juga serangan hama lembing batu, saya aplikasi Sipermetrin dan Chlorinifos. Merek dagangnya ada Sangkil, ada juga Starban. Saya ini aplikasi dengan dosis 25 ml per tangki 16 liter, itu sampai 2 kali aplikasi, hama lembing batunya sudah bersih, termasuk dengan capernya juga banyak, sebenarnya hampir 90% itu bisa teratasi. Dan juga saya selingi dengan aplikasi bahan aktif Dimehipo. Untuk Dimehipo saya ini sampai usia 30 hari saya sudah habis 1 liter ya sahabat ya. Jadi hanya
1 liter itu saya jadikan 4 tangki, karena serangan hama sundep di lahan saya ini itu sangat luar biasa, seperti karena berdekatan dengan lahan-lahan kosong seperti ini ya. Di pemupukan kedua saya aplikasi yang namanya regen bubuk. Regen bubuk ini saya habis 1 kilo ya. Kalau sahabat tani serangan hama sundepnya pada tanaman padinya ini sudah agak reda, mungkin bisa dikurangi ya. Tapi karena sekali lagi saya sampaikan, lahan saya ini berdekatan dengan lahan-lahan kosong ya, semak-semak belukar dan juga lahan kosong yang tidak ditanami padi. Jadi serangan hama sundep atau kaper kupu putih kecil ini sangat luar biasa. Berikutnya saya aplikasi lagi yang namanya Pripronil untuk yang dispray ya. Kalau regen bubuknya itu Pripronil untuk yang ditabur. Itu mereknya Jagen, itu yang kandungannya 100 EC. Nah, untuk pencegahan lagi ini sampai aplikasi sampai panen, nanti saya aplikasi 2 bahan ini ya. Ini Virtaku dan juga manuver ini di Mepo ya. Ini 2 saset ini saya campur dengan 1 liter di Mepo. Nah, untuk sahabat tani yang punya dana lebih bisa beli yang botolan 100 ml. Sahabat tani campur dengan di Mepo 1 liter ini. Nanti aplikasinya jangan lupa dikocok ya, agar merata. Terus untuk dosisnya sahabat tani bisa 100 sampai 150 per tangki 16 liter ya. Ini seperti ini Virtaku. Kalau di sini harganya 25.000. Kalau sahabat beli yang kemasan botol itu yang 100 ml itu lebih murah. Tapi karena saya ini di sini menghemat budget dan lahan saya memang cuma sedikit dan hama sundepnya sudah bisa berkurang sampai 90%, jadi saya pakai yang saset, ini saya pakai 2. Begitu. Kalau harganya murah di sini ya untuk manuvernya. Manuver ini 60.000, Virtaku 25.000. Ini mencegah hama beluk nanti di saat tanaman kita keluar malai. Untuk seperempat hektar ini cukup ini lahannya ya. 1 liter ini bisa sahabat tani aplikasi sampai panen. Nah, itu ya, kurang lebih tanaman saya ini seperti ini. Nah, setelah sahabat tani lakukan pengendalian, ketika tanaman sahabat tani masih semu kuning itu ya, pasti nanti kan banyak tanaman padi yang pupusnya itu menguning dan langsung mengering. Nah, sahabat tani, untuk mempercepat proses pertumbuhannya itu sahabat tani aplikasi pupuk lagi itu di lahannya ya, agar batang-batang padi ini yang sudah terpotong oleh penggerak batang, nah ketika sudah kita aplikasi dan ulat larva yang ada di dalamnya itu sudah mati, nanti tunas dari batang yang kita pupuk itu bisa cepat tumbuh gitu ya. Nah, ini untuk manuver ini yaitu di Mepo 400 gram per liter, ini sistemik ya. Ini saya sudah habis 2. Ini sahabat tani bisa lihat ya. Ya, ini usianya sudah 40 hari sahabat. Ini sudah memasuki fase bunting muda. Jadi dari awal sebenarnya saya agak telat di pemupukannya, karena saya hanya fokus pemberian, karena biasanya kalau saya kan pemupukan itu jarang menggunakan urea di pemupukan kedua. Saya hanya aplikasi NPK Ponska, NPK 1616, Vertipos dan KCL. Tapi untuk di saat fase pertumbuhan ulang setelah terserang hama sundep ini, harusnya kita juga berikan urea agar tanaman padi kita ini cepat pertumbuhannya gitu. Tapi karena kemarin saya telat memberikan ureanya, jadi agak
lambat. Seharusnya setelah saya penanggulangannya itu sudah selesai, langsung saya aplikasi pupuk dan saya beri juga urea sebenarnya. Tapi itulah manfaatnya kita untuk uji coba ya. Jadi nanti sahabat-sahabat tani bisa lakukan treatment seperti itu. Jadi nanti sebelum usia 40 hari seperti tanaman padi saya ini, itu tanaman padinya sudah bisa pulih kembali gitu. Nah, itu ya sahabat ya, treatment yang saya lakukan dan juga insektisida yang saya gunakan, pemberian pupuknya juga saya jelaskan. Nanti sahabat tani bisa aplikasikan di lahan sahabat tani. Dan juga semoga bermanfaat ya untuk sahabat-sahabat tani. Nah, nanti untuk di MT2 nanti saya akan terapkan juga. Jadi dari awal saya lakukan hal yang sama, treatmentnya juga pakai sistem ini karena memang sudah berhasil. Oke, segitu dulu ya terkait update tanaman padi saya. Lahannya masih sama sahabat ya. Sahabat tani bisa lihat di video-video sebelumnya bagaimana tanaman saya, dan sekarang sudah mulai membaik. Mudah-mudahan nanti 85% tanaman padi saya ini bisa normal kembali. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam satu lumpur, Istimewir.